Selamat sore para traders emas ataupun gold. Salam cuan dan sehat selalu. Channel YouTube ataupun kanal YouTube @forexindo Trade House hadir pada sore ini ya, dimana jam sekarang menunjukkan pukul 16:44 ya, yaitu pada hari Kamis, tepatnya 21 Agustus 2025, yaitu Tuesday 21 Agustus ya, di depan ini. Dan perlu juga diketahui bahwa pada di channel ini merupakan channel independen ataupun personal channel, serta tidak mempromosikan broker trading di perusahaan manapun. Jadi di subscribe sekarang dan nyalakan loncengnya guna mendapatkan update berita terbaru seputar trading emas beserta artikel-artikel terbarunya, maupun di like dan komentar di kolom komentar maupun di sharing ke teman-teman. Dan di sini saya masih tetap mengacu pada wallpaper ini, di mana itu adalah kita masih akan menunggu dari pertemuan Fed ya, yaitu Jackson Hole Symposium ya. Itu dischedulkan pada tanggal 21 Agustus sampai dengan 23, yaitu tepatnya nanti ya, jam Amerika ya istilahnya. Itu 2 hari pertemuannya, dan itu nanti kita bisa lihat, dan seperti biasanya dari tahun ke tahun, dan hasilnya bisa kita lihat itu pada Senin pagi atau Senin dini hari ya. Oke, dan kita bisa lihat ini hari ini yaitu di baris pertama seperti biasanya, yaitu adalah harga emas, di mana harga tertingginya mencapai pada angka 3346,96 ya, dan itu terjadi pada pukul 7 WIB pagi ya. Sedangkan low-nya pada angka 3334,34, dan itu pun terjadi pada pukul 13:29 waktu Indonesia bagian barat ya. Sedangkan ini seperti biasa saya mengacu pada harga silver ataupun perak yang ada tertera di baris yang keempat, yaitu dengan kode XAG USD, di mana high-nya atau tertingginya mencapai pada angka 37,964 dan low-nya itu ada pada angka 37,728, dan sekarang ada di pada angka 37,76, sedangkan harga emasnya pada angka 3340 ya, kisaran di situ. Oke, dan lalu lantas bagaimana dengan purchasing saya? Kita bisa lihat lagi di halaman atau di sebelah kanan, yaitu ini masih ada, yaitu pada hari Senin, dan kemarin juga saya juga sudah mengulas, yaitu sisa dari posisi saya ataupun purchasing saya. Dan ini adalah indikasi perkiraan saya pada range yang besar, yaitu pada tanggal 20 Agustus 2025 ya, di mana high saya mengacu pada angka 3373 sampai dengan 3380, itu tidak terjadi ya, dan low-nya itu juga tidak terjadi, yaitu pada angka 3313 sampai dengan 3315, itu tidak terjadi. Dan saya juga ada tekankan, yaitu pada pukul 22 ada testimoni dari Waller ya, itu Fed Governor Waller akan testimoni ya, itu perlu diperhatikan dan nanti kita akan mengulasnya. Lalu yang kedua itu pada pukul 1 dini hari ya, ini ada coretannya, dan saya juga mengacu itu seperti NFP kemarin ya, itu tepatnya pada tanggal kalau tidak salah 1 Agustus ya, itu dia naik sampai 500 pips ya, itu dari 3305 menjadi 3355 ya. Ini ada ulasannya, namun ini sekarang masih belum terjadi ya. Lalu kita akan lihat lagi halaman yang selanjutnya ini, dimana ini perkiraan range yang kecil, yaitu pada tanggal 20 Agustus 2025 ya, dimana saya mengacu pada high-nya atau tingginya 3340 sampai dengan 45, itu terjadi ya,
sedangkan low-nya pada angka 3315 sampai dengan 3320 itu tidak terjadi ya. Dan saya juga ada tekankan yaitu pada kuncinya, yaitu pada pukul 19 kita bisa lihat apabila pada angkanya bermain di angka 3335 itu indikasinya sudah dipastikan ini naik ya. Itu saya sudah jelaskan kemarin dan ini saya hanya mereview aja dan nyatanya itu tepat sekali. Dan ini perjalanannya yaitu pada pukul 12.00 yaitu pukul 19 WIB ya. Pukul 19.00 di mana harganya dari sini ya itu pada angka 3332 itu naik terus sampai dengan 3343 di sini ya. 3343 lalu turun kembali ke 3340 ya. Lalu kembali ke atas ke angka 3350. Jadi naik-naik semua ya. Dan ini baru sebentar aja dan ini baru direkam pada pukul 20 lewat 57 menit yaitu pada pukul 9. Jadi istilahnya baru 2 jam ini perjalanannya. Dan kemudian kita juga mengetahui bahwa Fed Governor Waller akan bertestimoni dan ini yang pertama kita akan startnya dari sini pada pukul 19 ya. Itu naik-naik tuh sampai testimoni Wallernya itu tidak ada pengaruhnya, malah turun ya ke sini ke angka 3340 ya. Itu bisa dilihat ini. Dan sebentar saya akan perbesar ya 19 dan ini 3340 ya. Yaitu di kisaran pukul 15.00 ya. Ini garisnya 15.00. Jadi di kisaran pukul 22 waktu Indonesia bagian barat ya, WIB ya. Dan saya juga sudah mengutarakan kemarin yaitu kita akan menunggu lagi dari ketuanya yaitu Jerome Powell ya. Dan setelah ini Fed Governor Waller itu berpidato itu dari low-nya 3340 merangkak naik lagi menjadi ke angka 3348 ya. Dan kemudian turun lagi ya menjelang closing sampai dengan hari ini ya ke angka 3334 ya tadi ya saya sudah utarakan waktu di pembukaan tadi ya. Dan ini indikasinya dan ini seperti yang sudah saya tekankan bahwa kita masih tidak tahu ini harganya mau kemana dan kita akan menunggu dari pertemuan Jackson ini ya, meeting ini yang akan berakhir pada weekend ini ya. Dan kita akan lihat isinya kemarin ya. Jelas yang pertama Presiden itu menginstruksikan ya bahwa Fed Governor Cook untuk segera mengundurkan diri. Lalu Goldman Sachs itu menilai harga emas bisa mencapai angka 4.000 per troy ounce ya. Itu pada pertengahan tahun 2026 jadi tahun depan ya. Dan platinum itu naik lebih pada angka 2% ya. Lalu kita akan coba lihat ke dalam isi-isinya semua ya. Itu pertama harga emas naik pada hari Rabu kemarin ya. Disebabkan oleh melemahnya US dollar dan market sudah mengantisipasikan bahwa nanti pertemuan Jackson Hole Symposium itu akan mengerucut ya maksudnya hanya tinggal satu opsi untuk pemotongan suku bunga. Jadi harganya sudah merangkak dan kita akan menunggu juga dari Federal Reserve ya yang akan diumumkan oleh Jerome Powell ya. Dan kita juga tahu hasilnya bahwa Jerome Powell masih bersikuku akan
mempertahankan suku bunganya, jadi dia tidak mengabaikan instruksi dari presiden. Lalu US dollar juga melemah kemarin ya, dan kita lihat bahwa policy maker itu dari Michelle Bowman dari kemarin dulu ya, yaitu tepatnya hari Selasa juga sudah menyetujui, dan Governor Christopher Waller juga menyetujui ya, sudah menghitung itu harusnya suku bunga di Amerika sudah waktunya dikurangin ya. Dan itu jelas membuat harga masih naik, tapi ketuanya masih menunggu, dan kita akan melihat 48 jam ke depan itu bagaimana nanti dari pertemuan nanti dari Jackson ini. Lalu ini ada satu clue ya, dan ini juga agak membingungkan ya. Jadi ini kita bisa lihat alinea paling bawah, if Powell is dovish. Jadi maksudnya apabila Jerome Powell itu mengurangi suku bunga, jadi bisa indikasinya untuk bullish untuk gold ya. Jadi naik untuk harga emas ya, tapi dia tidak ada penurunan yang tajam untuk suku bunga ya, as it does not bear interest ya. Jadi nggak ada penurunannya, suku bunganya tidak akan begitu cepat. Jadi diperkirakan apabila itu terjadi, harga emasnya tidak akan naik tinggi jauh-jauh kemana-mana. Itu di kisaran angka 3350 sampai dengan 3400. Itu yang mengatakan dari RJO Future Market ya. Dan kemudian traders ya, jadi kita semua sepakat ya, hampir semua kalangan para traders itu melihat ada kemungkinan 83% itu ada pemotongan suku bunga sebesar 0,25. Lalu Goldman Sachs juga menganalisa bahwa harga emas bisa mencapai angka 4.000 pada tahun 2026 pertengahannya. Dan ini Presiden Amerika juga meminta Governor Lisa Cook ya untuk segera mengundurkan diri dari jabatan wakil ya. Jadi istilahnya dia masih wakil, jadi bukannya wakil langsung, jadi anggota ya dari Fed Central Bank ya. Oke. Dan untuk hari ini di analisanya sama ya. Jadi emas masih bertahan steady ya. Jadi investor masih akan melihat itu bagaimana dengan pertemuan dengan yang dinamakan Jackson Hole ini. Dan ini berita diluncurkan pada jam 11:16 pagi tadi ya, barusan ini. Kita akan melihat itu isi-isinya semua, yaitu akan dimulainya hari ini ya. Jadi Fed Jackson Hole ya, jadi akan dimulai hari ini sampai dengan hari Sabtu. Begitu diumumkan, dan kita masih libur, dan kita akan mengetahuinya pada hari Senin dini hari. Lalu ada isinya juga, Trump atau presidennya meminta Fed Governor Cook itu segera mengundurkan diri, ada terkait dengan hipotek di sana ya. Lalu kita akan melihat bahwa Fed atau Bank Sentral itu kelihatan officialnya itu lebih menyukai dengan suku bunga yang tinggi ataupun tidak ada namanya pengurangan suku bunga. Dan kita akan lihat itu ada ada turun sedikit ya harga emas disebabkan dengan Fed Bank Sentral itu masih meyakini dengan suku bunga yang tinggi. Dan US Dollar Index itu naik 0,1% ya, mengakibatkan harga US Dollar bertahan ya.
Lalu kita akan lihat, dan sepertinya Jerome Powell itu akan menunggu ini pertemuan di Jackson ini, itu yang akan dimulai pada tanggal 21 dan diakhiri dengan tanggal 23, itu bagaimana pola pandang para ekonom di sana ya. Jadi Jerome Powell itu penuh dengan kehati-hatian untuk menaikkan ataupun menurunkan suku bunga ya. Dan ada juga yang melihat ini apabila ada isu-isu segala macam, itu adanya pemotongan suku bunga, itu jelas harga emas bisa mencapai angka 3400 ya. Apabila kalau tidak akan konsolidasi ke angka 3300 ya. Itu ada seorang dealer dari Singapura ya. Jadi ini hanya isu aja. Jadi bagaimana kabar burung nanti selanjutnya, dan kita juga ketahui kalau selama namanya market masih dibuka, itu masih ada namanya isu-isu yang akan terjadi. Kemudian ini juga masih sama juga ya, masih indikasinya dari Bowman dan Christopher Waller itu akan menyetujui pengurangan suku bunga, dan diperkirakan ya ini sampai Desember itu proyeknya itu 85%, itu ada pengurangan di September sebesar 0,25% ya. Mungkin ada sekali lagi jadi 0,5, dan itu bukan isu lagi, dan itu sudah banyak diumumkan ya ataupun diberitahu. Lalu ini Presiden juga menginstruksikan untuk Fed Lisa Cook segera mengundurkan diri ya. Dan ini indikasi ekonomik yang akan diadakan hari ini, dan saya rasa tidak ada yang begitu penting ya. Yang ada juga 12 klaim aja, itu angka 1 ya. Dan kita bisa lihat angkanya itu sekitar 224 ya, atau di atas 200-an ya. Lalu yang kedua itu ini yang lebih bisa mendorong ataupun menggerakkan ya harga emas ya, yaitu CB Leading Economic Index ya. Itu kita akan lihat itu kemarin minus 0,3 dan nanti akan dibuka berapa ya. Apabila minusnya makin membesar, indikasinya US dollar akan melemah ya. Kalau minusnya mengecil ya seperti ini, ekspektasinya berarti US dollar akan menguat. Tapi yaitu seperti yang saya utarakan tadi, ujung-ujungnya pada weekend ini, pada Jackson ini, Jackson Hole Meeting ya, Jackson Hole Symposium ya. Lalu ini adalah signal, dan ini barusan aja berbalik arah ya, semuanya indikasinya naik ya. Lalu yang kedua ini indikasinya turun ya, itu mulai dari pukul 2:30 atau 14.30 ya, sudah indikasinya mulai turun. Dan kita masih lihat di halaman sebelah kiri juga tidak turun ya. Dan ini cuplikan angka-angkanya, itu pada jam 16.22 itu resistennya pada angka 3350, 3358, lalu 3366, dan yang kedua supportnya angka 3327, 3320 dan 3311. Itu yang menurut signal. Dan ini yang terakhir menurut cara pandang saya atau hitung-hitungan saya, dan saya rasa ini mungkin ada pergeseran sedikit ya, mungkin di kisaran di sini ya, dan itu high-nya itu tetap ya, karena secara hitungan matematis itu agak sulit ya, ataupun dari indikator ekonomik ya, mencapai angka 3380 ya. Tetapi perlu dilihat juga ya, bahwa ini sudah 2 kali memakan ataupun menjemput stop loss orang ya, dimana sekarang jam menunjukkan pukul
17:05, yaitu pada hari Kamis 21 Agustus, dan ini di Jakarta 28 derajat dengan banyaknya berawan. Dan ini perkiraan saya untuk range yang besar ya, itu pada tanggal 21 Agustus ya 2025, di mana indikasinya untuk tingginya pada angka 3373 sampai dengan 3380, sedangkan untuk low-nya pada angka 3320 sampai dengan 25 ya. Dan saya tetap memasang target yang tinggi 3380. Dan jangan lupa ini dari hari Senin, Selasa itu turun dari angka 3350, turun menjadi 3312 ya kurang lebih. Dan banyak orang yang seperti saya mungkin beli mungkin sudah khawatir, itu pasti dijemput semua, stop loss semua. Tapi jangan lupa yang sell punya, apakah mereka sudah keluar atau sudah likuidasi, itu masih tanda tanya. Dan ini kalau seandainya masih melihatnya bahwa suku bunga Amerika masih tetap akan tinggi, itu jelas ini harganya mungkin akan menjemput stopnya orang yang sell punya. Dan ini bukan isu lagi, dan ini juga sering terjadi apabila ada event yang besar, dia akan bermain dua arah dan ujung-ujungnya pada penutupannya itu harganya di tengah-tengah. Dan jelas ini bawahnya kita sudah ketemu dan atasnya kita belum ketemu. Lalu pandangan saya untuk range yang normal ataupun yang kecil ya, normal ataupun yang kecil ya, itu untuk pada tanggal 21 Agustus 2025, di mana indikasi high-nya itu bisa 3368 sampai dengan 73 ya. Sedangkan low-nya itu pada angka 3330 sampai dengan 3335. Dan ada satu yang mungkin mengganjal hati saya, itu kalau seandainya kita meraba-raba sebagai kuncinya, itu key-nya ya, itu pada angka pada pukul 19 ini ya, itu jelas pada angka 3360 ke atas ya. Itu indikasinya sudah bullish ya untuk minggu ini ya, week ini ya, untuk minggu inilah ya sampai hari Jumat. Dan di akhir perjumpaan, selamat sore para traders, selamat menjalankan rutinitas kalian maupun purchasing kalian. Semoga artikel-artikel tadi itu bermanfaat bagi kalian sebelum mengambil keputusan. Dan channel ini akan kembali esok hari, yaitu tepatnya pada hari Jumat ya, pada tanggal 22 Agustus 2025 ya, pada jam mungkin sore ya. Seperti biasa, salam cuan, always profit, dan terima kasih.